Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Muslimah Kuswawatimah, dan rekan saya, Farah Rahmania Suswoyo, Muhammad Elwinaldi Baktiar, dan Nabila Almira Suenda. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan, baik verbal maupun non-verbal, yang mengandung arti atau makna tertentu, atau lebih jelasnya dapat dikatakan penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain, baik itu berupa pikiran atau perasaan-perasaan melalui sarana atau saluran tertentu. Selanjutnya, pengertian korespondensi. Korespondensi berasal dari bahasa Inggris, yakni kata correspondence, atau dari bahasa Belanda, yakni korespondenti. Arti kata ini adalah hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Korespondensi adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya, peranan korespondensi dalam bisnis. Korespondensi dalam bisnis memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan surat yang baik dan jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan berbagai surat masih sering terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap dan berbelit-belit. Kesalahan tersebut disebabkan karena tidak ada pengarahan dan pengendalian mengenai cara menulis surat yang baik di lingkungan keluarga maupun organisasi. Masyarakat sendiri terlalu mudah memaafkan kesalahan dalam penulisan surat. Kegiatan korespondensi secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran dalam menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. Yang kedua, menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Oleh karena itu, agar bisa bekerja sama dengan pihak lain, perusahaan perlu menjaga komunikasi yang baik. Yang ketiga, menyebarkan kegiatan. Tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain. Korespondensi memegang peranan penting dalam menyebarkan. Jadi, korespondensi memegang peranan penting dalam dunia bisnis dan usaha untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi. Pada umumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan korespondensi ada 6. Yang pertama, koresponden, yaitu orang-orang atau pihak yang berkirim surat atau orang yang mendatangkan surat. Yang kedua, redaktur, yaitu orang yang menyusun naskah surat. Yang ketiga, sekretaris, yaitu orang yang membantu pemimpin dalam kegiatan korespondensi. Yang keempat, juru ketik, yaitu orang yang membantu memproduksi surat-surat. Yang kelima, register, yaitu orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi surat-surat yang meliputi pemberian nomor surat, pencatatan surat keluar maupun surat masuk, serta menangani pengarsipan surat-surat. Yang terakhir yaitu kurir. Kurir yaitu pihak yang menyampaikan surat kepada penerima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi surat. Fungsi surat ada 10. Yang pertama, tanda bukti tertulis yang otentik, misalnya surat perjanjian, surat nikah, akte kelahiran, surat wasiat, dan lain-lain. Yang kedua, alat pengingat. Dokumen tertulis yang diarsip dengan baik akan berfungsi sebagai alat pengingat apabila sewaktu-waktu akan diperlukan. Yang ketiga, dokumen historis. Surat menjadi dokumentasi bersejarah yang mampu memberikan gambaran mengenai kejadian-kejadian masa lalu. Yang keempat, pedoman kerja. Surat dapat dilakukan sebagai pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu, misalnya surat perintah, surat kuasa, dan surat keputusan. Yang kelima, jaminan keamanan. Selembar surat mampu memberikan jaminan keamanan kepada seseorang, misalnya surat keterangan jalan yang akan diberikan jaminan keamanan kepada seseorang dalam suatu perjalanan. Selanjutnya, utusan atau duta organisasi.
Surat berfungsi sebagai duta organisasi yang mampu mencerminkan citra, metalis, jiwa, dan kondisi internal organisasi yang bersangkutan. Yang ketujuh, dasar penilaian dan keputusan. Surat merupakan salah satu dasar penilaian dan pengambilan keputusan, misalnya surat rekomendasi, surat keterangan, dan surat dalam bentuk laporan. Yang kedelapan, sebagai barometer kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi disebarkan kepada pihak internal dan eksternal melalui surat. Dengan demikian, intensitas kegiatan organisasi dapat diukur dari frekuensi surat menyurat. Yang kesembilan, alat untuk menumbuhkan sikap saling pengertian dan menghindari kesalahpahaman. Surat tidak disusun dengan baik bisa menimbulkan kekacauan. Namun, melalui surat pula, saling pengertian dapat ditimbulkan dan kesalahpahaman dapat terhindari. Yang terakhir, sarana meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. Karena kerjasama dengan pihak lain akan terjalin lebih kuat dengan adanya surat. Arus surat menyurat dengan pihak lain bisa menunjukkan eratnya kerjasama dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Menjelaskan tentang penggolongan surat. Surat-surat bisa digolongkan sebagai berikut. Menurut isi dan pengirimannya, ada surat resmi, surat niaga, dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Sedangkan surat niaga digunakan bagi badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, seperti industri dan usaha jasa. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, dapat berupa korespondensi antara sesama teman ataupun keluarga. Surat menurut maksud dan tujuannya. Ada surat keputusan, surat peringatan, surat permintaan, surat perjanjian, surat penawaran, dan surat pesanan. Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi tersebut. Selanjutnya ada surat peringatan. Surat peringatan adalah surat yang dibuat untuk karyawan yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Selanjutnya ada surat permintaan. Surat permintaan merupakan jenis surat niaga yang dibuat untuk calon pembeli kepada perusahaan dengan tujuan untuk meminta penawaran berupa produk yang dimiliki perusahaan tersebut. Sedangkan surat perjanjian adalah surat yang dibuat untuk kesepakatan antara dua belah pihak terhadap suatu hal. Surat pesanan merupakan jenis surat niaga yang dibuat calon pembeli kepada perusahaan dengan tujuan untuk memesan produk atau layanan tertentu. Dengan kata lain, konsumen ingin membeli barang atau jasa tertentu lewat surat pesanan ini. Surat menurut wujud atau bentuknya. Ada surat bersampul, memorandum, telegram, radiogram, faksmili, kartu pos. Surat bersampul adalah surat yang isinya ditulis pada kertas lain, kemudian kertas surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop. Selanjutnya, memorandum adalah salah satu alat komunikasi berupa surat-surat di lingkungan dinas yang penyampaiannya tidak resmi dan digunakan secara intern. Selanjutnya adalah telegram. Adalah alat komunikasi dengan cara menyampaikan berita-berita melalui radio atau pesawat telegram mengenai sesuatu hal yang perlu ditangani secara cepat. Selanjutnya ada radiogram. Adalah pesan tertulis resmi yang dikirimkan melalui radio. Radiogram menggunakan format pesan yang telah distandarisasikan, juga bentuk dan telepon radio atau prosedur transmisi telegrafi radionya. Selanjutnya ada faksmili.
Faksmili digunakan untuk mengirim surat secara cepat dari satu tempat ke tempat lain. Dapat dikatakan bahwa faksmili adalah fotokopi jarak jauh. Kartu pos adalah selembar kertas tebal atau karton tipis berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis dan pengiriman tanpa amplop dan dengan harga yang lebih murah daripada surat. Surat menurut jaminan keamanannya ada surat rahasia, surat konfidensial, dan surat biasa. Surat sangat rahasia adalah surat yang digunakan untuk surat yang berhubungan dengan keamanan negara atau dokumen negara. Sedangkan surat rahasia adalah surat yang harus dirahasiakan isinya dan tidak boleh dibaca oleh orang lain karena akan merugikan perusahaan tersebut jika diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada surat konfidensial. Surat konfidensial adalah surat yang termasuk surat rahasia juga, karena isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain, cukup hanya dibaca oleh pejabat yang bersangkutan. Surat biasa adalah surat yang isinya tidak mengandung rahasia walaupun dibaca oleh orang lain. Surat menurut urgensinya ada surat sangat segera atau surat kilat, surat segera, dan surat biasa. Surat sangat segera atau surat kilat, surat yang harus dikirimkan dengan segera atau kilat adalah surat yang harus ditangani secepat mungkin pada kesempatan yang pertama, karena surat ini harus segera dikirimkan secepatnya. Sedangkan surat segera adalah surat yang secepatnya diselesaikan, tetapi tidak perlu pada kesempatan yang pertama, dan segera dikirimkan supaya mendapat tanggapan dan penyelesaiannya dari pihak penerima. Selanjutnya ada surat biasa. Adalah surat yang tidak perlu tergesa-gesa untuk penyelesaiannya, karena tidak perlu mendapatkan tanggapan yang secepatnya dari penerima. Sedangkan surat menurut alirannya ada surat keluar dan surat masuk. Surat keluar adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik perseorangan ataupun kelompok. Sedangkan surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi lain. Surat menurut sifatnya ada surat yang bersifat mengatur dan surat yang tidak mengatur. Selanjutnya adalah bagian-bagian surat. Secara umum, kepala surat mencakup bagian seperti kepala surat atau kop surat. Bagian ini memiliki fungsi penyertaan kepala surat yang tidak terlepas dari pemberian informasi mengenai nama, alamat, kegiatan dari lembaga tersebut, serta juga bisa menjadi alat promosi. Selanjutnya adalah bagian tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat tersendiri ditujukan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat. Untuk tempat biasanya tidak dicantumkan kembali jika tempat sudah ditulis di bagian alamat instansi atau di kepala surat. Selanjutnya adalah bagian nomor surat. Sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. Nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Selanjutnya bagian lampiran merupakan bagian penjelas yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Sedangkan bagian hal adalah
berfungsi memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai pokok isi surat tersebut. Selanjutnya ada alamat dalam. Terdapat 2 alamat yang dituliskan dalam surat, yaitu alamat luar yang ditulis di sampul surat dan alamat dalam yang ditulis di dalam surat. Alamat yang dimaksud dalam bagian ini merupakan alamat dalam. Sedangkan bagian salam pembuka berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri dengan tanda koma. Sedangkan bagian isi ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuka merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan sebelum menuju ke isi surat. Sedangkan isi adalah alinea yang berisi informasi yang akan disampaikan. Bagian penutup berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis surat kepada pembaca surat. Selanjutnya bagian penutup. Salam penutup merupakan penutup surat yang biasanya menggunakan kata hormat saya, hormat kami. Dan penulisan salam penutup tersebut seperti salam pembuka diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Selanjutnya bagian nama jelas pengirim dan tanda tangan. Setelah salam penutup, terdapat nama jelas pengirim surat beserta tanda tangannya. Selanjutnya adalah bagian tembusan. Bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Selanjutnya bagian inisial, yang disebut juga dengan sandi, yaitu kode pengenal yang berupa singkatan nama pengonsep dan singkatan nama pengetik surat. Hal ini untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat, sehingga jika terjadi kesalahan dalam surat tersebut, pengonsep dan pengetik surat dapat dihubungi dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Elwinaldi. Kemudian ada bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style. Merupakan bentuk surat di mana leher surat, tubuh surat, dan kaki surat tidak membentuk sebuah paragraf, melainkan membentuk sebuah blok penuh dari kiri hingga kanan. Namun susunan atau struktur surat masih tetap berlaku dalam surat tersebut. Yang kedua ada bentuk lurus atau block style, yaitu pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Kemudian yang ketiga, bentuk setengah lurus atau semi block style. Ya, sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus. Perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok masuk ke dalam. Pada praktiknya surat dengan dibentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan. Yang keempat, bentuk lekuk indent style. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga, dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Dan yang kelima, bentuk menggantung atau hanging paragraph. Sebenarnya juga sama dengan surat bentuk lurus. Perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedang baris berikutnya menjorok ke dalam. Kemudian kesimpulan, surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, surat menyurat merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam perusahaan. Meskipun saat ini kemajuan teknologi informasi telah banyak mengubah cara manusia mengirim pesan, misalnya melalui email, chatting, atau SMS, namun mengirim pesan melalui surat tetap dapat dilakukan untuk keperluan tertentu, misalnya surat perjanjian, surat warisan, dan surat-surat penting lainnya untuk keperluan arsip. Kontak permulaan merupakan fase yang sangat penting guna membangun hubungan personal yang berkelanjutan. Kontak permulaan lewat korespondensi, fax email, atau telepon dianggap sebagai cara yang kurang efektif atau tepat. Kebanyakan perusahaan Jepang menanggapi dengan lamban, bahkan seringkali tanpa respon. Hal ini terjadi pertama karena hambatan bahasa dan komunikasi terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang tidak terbiasa membuat kontak langsung dengan perusahaan asing.
Kedua, surat menyurat tidak memberi informasi yang cukup. Tanpa informasi yang cukup, kontak dagang sulit dilakukan dan negosiasi mengalami kegagalan. Hal kecil yang tidak bisa disepelekan dalam kontak permulaan adalah kebiasaan menukar kartu nama. Orang Jepang sangat sulit menghafal ejaan asing. Karena itu, kartu nama merupakan arsip penting yang selalu disimpan dengan cermat. Tanpa kartu nama, orang Jepang akan sulit menghubungi calon rekannya. Orang Jepang dalam negosiasi tidak langsung pada persoalan, selalu diawali dengan soal-soal yang tidak relevan dengan bisnis. Misalnya, membicarakan lukisan yang tergantung di tembok atau berbasa-basi tentang urusan keluarga. Orang Jepang selalu mengatakan iya dalam segala hal yang dikemukakan lawan bicaranya. Tetapi, jangan salah mengerti. Iya bukan berarti iya saya setuju untuk transaksi, melainkan iya saya paham apa yang Anda sampaikan. Apa yang dilukiskan di atas dengan contoh kasus pada masyarakat Jepang bukan hanya termasuk bagian komunikasi lisan, tetapi sudah merupakan bagian utama dari teknik negosiasi bisnis. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.